terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam piagam kerjasama tiga partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan, kontribusi secara elektoral, muatan koalisi, banyak kedudukan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi penegakan. Untuk teman-teman semua di luar sana, khususnya ya para relawan dan pendukung koalisi perubahan, yang pertama Partai Demokrat ya itu konsisten masih berada di koalisi perubahan. Ya. Walaupun ya sebagaimana ya walaupun sebagaimana ya publik lihat ada cukup banyak ya elit-elit partai politik yang datang ke Cikeas atau ke Pacitan begitu berjumpa dengan Ketua Majelis Tinggi kami Pak SBY maupun Mas AHY. Nah, tetapi itu sedikit pun tidak menggoyahkan posisi kami ya Partai Demokrat konsisten sampai per hari ini berada di koalisi perubahan. Itu dulu dia. Jadi jangan ada keraguan di luar sana. Itu. Jadi ya, relawan seluruhnya tetap solid. Siapa yang bisa memastikan Mas Anies bisa menjadi calon presiden? Tidak ada. Siapa yang bisa memastikan Pak Erlangga bisa menjadi calon presiden? Sebelum nanti pendaftaran ya? Sebelum pendaftaran semua pasti masih dinamis. Menurut saya mendingan rembukan untuk mengatur jadwal pemilu yang lebih benar. Yang saya sering usulkan, ajukan dulu perdebatan antara partai politik, habis itu ajukan dulu caleg-caleg tadi disebut itu ada 3 dari Jakarta Timur. Harusnya mereka ngomong bertiga ini, masa depan DKI pasca IKN pindah bagaimana? Itu caleg-caleg suruh debat dulu, biar rakyat nonton. Masa depan kita ini pasca Jakarta nggak dipakai lagi jadi ibu kota itu apa? Harusnya begitu. Baru nanti karena terjadinya pada bulan Oktober, paling tidak bulan September lah, yang disebut perjodohan itu, yang kalau saya sendiri menganggap thresholdnya harusnya ditiadakan. Karena MA sudah mengatakan ini adalah open legal policy, ya boya thresholdnya ditiadakan. Supaya Mas AHY nggak perlu nunggu siapa capresnya, supaya Erlangga nggak perlu nunggu dengan siapa koalisi, supaya Pak Prabowo bebas seperti Pak Ganjar bebas. Bang Zul kalau mau maju sendiri silakan maju. Ini teman-teman kita partai kader di PKS ini bisa maju juga kadernya. Kan harusnya begitu, biar tempur semua. Nanti ada orang Aceh, ada orang Papua, kan enak nontonnya. Sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O, karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu. Karena yang lain dianggap tidak layak. Kan ini yang menyakitkan kuping rakyat ini, orang Papua, orang Aceh, orang Bali, orang Sumbawa sana, nggak jelas ini. Saya ingin menjelaskan yang Jansen bilang tentang koalisi perubahan untuk persatuan. Nama ini punya resiko dan sudah banyak yang mau cawe-cawe terhadap nama ini. Artinya ketika kami bertiga di Nasdem, Demokrat, PKS bersatu, kami sudah sangat sadar bahwa platform kami, target kami, kebijakan kami akan mengoreksi beberapa yang kurang. Tetapi tetap akan melanjutkan karena kita ingin ada persatuan. Dan positioning ini membuat kami sadar kami harus punya common ground yang kuat. Jadi nyuwun sewu, tadi Maman bagus, semua bagus. Tapi buat kami bertiga, kita sudah punya pembahasan yang sangat fundamental, substansial, sehingga kita punya piagam kerjasama. Dan ini sehat. Kami ingin, ayo, ada kontestasi karya dan gagasan. Kalau buat kami bertiga, ya, Mas Anies Baswedan, nanti dekat tuh gitu loh. Buat kami bertiga bahwa sepakat Mas Anies Baswedan adalah sosok capres yang punya kriteria sesuai dengan 3 partai. Punya track record yang baik di Jakarta, punya kemampuan analisis, punya akhlak mulia, sehingga komunikasi internal kami sangat nyaman.
Hubungan Demokrat Nasdem memanas gara-gara soal Cawapres. Ini alasan Nasdem usulkan Yeni Wahid. Gara-gara soal Cawapres, hubungan partai pengusung Capres Anies Baswedan yaitu Partai Nasdem dan Demokrat memanas. Karena Nasdem tiba-tiba munculkan sosok Yeni Wahid sebagai Cawapres Anies Baswedan. Sementara Demokrat menegaskan bahwa penentuan Cawapres Anies telah final dan akan ditentukan usai Anies Baswedan pulang dari ibadah haji. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan alasan memilih Yeni Wahid sebagai Cawapres Anies Baswedan. Menurut Ahmad Ali, bahwa Yeni Wahid punya latar belakang yang tepat untuk dijodohkan dengan Anies Baswedan. Sebagai orang sahabat dari Yeni, saya akan sangat bahagia jika Yeni dipilih Anies jadi cawapresnya, ujar di Jakarta kemarin. Ketua DPP Nasdem Effendi Cairi mengatakan yang pertama kali mengusulkan nama Yeni Wahid bukan Nasdem, tapi Demokrat. Kata dia, nama Yeni disampaikan langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bakpilu Demokrat, Andi Arief. Dalam usulan Demokrat, selain Mas AHY, Ketua Umum AHY Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, juga ada nama Mbak Yeni. Ungkap Gus Coy, sapaan akrabnya kemarin. Menurutnya, tidak ada yang salah dari usulan Demokrat itu. Juga tidak ada yang keliru jika Anies enggan memilih satupun usulan koalisi perubahan untuk persatuan KPP yang dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebab kewenangan Cawapres sepenuhnya berada di tangan Anies. Sementara Demokrat kaget disebut kadernya yang munculkan nama Yeni sebagai Cawapres Anies. Menurut partai pelambang Mercy itu, selama ini yang berkuar-kuar nama Yeni adalah Gus Coy. Gus Coy itu yang getol menyebut nama itu Yeni, ujar Deputi Bakpilu Demokrat Kamhar Lakuma. Gara-gara soal Cawapres, hubungan partai pengusung Capres Anies Baswedan yaitu Partai Nasdem dan Demokrat memanas. Karena Nasdem tiba-tiba munculkan sosok Yeni Wahid sebagai Cawapres Anies Baswedan. Sementara Demokrat menegaskan bahwa penentuan Cawapres Anies telah final dan akan ditentukan usai Anies Baswedan pulang dari ibadah haji. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengatakan alasan memilih Yeni Wahid sebagai Cawapres Anies Baswedan. Menurut Ahmad Ali, bahwa Yeni Wahid punya latar belakang yang tepat untuk dijodohkan dengan Anies Baswedan. Sebagai orang sahabat dari Yeni, saya akan sangat bahagia jika Yeni dipilih Anies jadi cawapresnya, ujar di Jakarta kemarin. Ketua DPP Nasdem Effendi Cairi mengatakan yang pertama kali mengusulkan nama Yeni Wahid bukan Nasdem, tapi Demokrat. Kata dia, nama Yeni disampaikan langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bakpilu Demokrat, Andi Arief. Dalam usulan Demokrat, selain Mas AHY, Ketua Umum AHY Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, juga ada nama Mbak Yeni. Ungkap Gus Coy, sapaan akrabnya kemarin. Menurutnya, tidak ada yang salah dari usulan Demokrat itu. Juga tidak ada yang keliru jika Anies enggan memilih satupun usulan koalisi perubahan untuk persatuan KPP yang dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sebab kewenangan Cawapres sepenuhnya berada di tangan Anies. Sementara Demokrat kaget disebut kadernya yang munculkan nama Yeni sebagai Cawapres Anies. Menurut partai pelambang Mercy itu, selama ini yang berkuar-kuar nama Yeni adalah Gus Coy. Gus Coy itu yang getol menyebut nama itu Yeni, ujar Deputi Bakpilu Demokrat Kamhar Lakumani.